Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4891, 4892, 4893. Tiba-tiba, saat mereka sedang berbicara, terdengar gemuruh hebat dari kejauhan. Dev melihat sebuah penjara yang tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang sangat terang. Boom, suara ledakan keras terdengar, dan seorang sosok muncul dari dalam penjara itu, anjing. Siapa yang memasang penjara di ujung jalur besar ini? Sungguh kejam. Ternyata, Humazi muncul sambil mengumpat keras. Si Urui terkejut melihat Humazi, tubuhnya sedikit bergetar. Rekan Chen, apakah ini teman yang kamu cari? Betul, Dev mengangguk, kemudian menatap Humazi dan berkata, Master Hu, ini tempat apa? Apa yang aku tahu, tapi pasti ini di surga, hanya saja siapa yang memasang penjara di sini, aku tidak tahu. Humazi menjawab sambil melihat sekelilingnya. Master Hu, sekarang setelah kamu memulihkan ingatanmu, bisakah kamu menjelaskan aturan surga dan tingkatan kekuatannya padaku? Dev bertanya, aturan surga? Tidak ada aturan di surga, yang ada adalah kekuatan. Kalau kamu memiliki kekuatan besar, maka kamu adalah aturan, itu adalah tatanan. Humazi berkata dengan kesal, kamu kira siapa yang membuat hukum surga? Bukankah mereka para santo agung yang membuatnya? Mereka hebat, jadi mereka bilang itu aturan, yaitu menjadi aturan. Satu hari nanti, kalau kamu jadi penguasa alam semesta, surga ini tidak ada artinya, para santo agung itu tidak lebih dari seonggok sampah, satu tamparan dan mereka akan mati. Humazi melanjutkan dengan nada penuh kekecewaan. Dev hanya tersenyum tipis dan berkata, sudahlah, jangan memuji-muji saya. Ceritakan saja tentang surga. Dev sebenarnya agak bingung, jika bukan karena bantuan Raja Iblis Awan Merah, dia bahkan belum bisa keluar dari penjara ini. Memang bicara tentang menjadi penguasa alam semesta terasa sangat jauh, lebih baik menyelesaikan masalah yang ada di hadapannya dulu. Surga ini memiliki 36 lapisan langit, kamu seharusnya sudah tahu kan? Humazi berkata, ya. Dev mengangguk, surga dibagi menjadi 3 bagian, 12 lapisan bawah, 12 lapisan tengah, dan 12 lapisan atas. Di setiap lapisan dari 13 lapisan, 3 lapisan lagi membentuk satu dimensi kecil. Ketika seorang kultivator dituntun oleh jalan besar atau dengan cara lain untuk masuk ke surga, mereka akan masuk ke dalam 3 lapisan bawah surga. Semua orang yang berada di 3 lapisan bawah ini adalah makhluk abadi yang tidak terdaftar, mereka adalah para kultivator liar yang belum mendapatkan buku ketekalan, Humazi menjelaskan. Oleh karena itu, para kultivator dari 3 lapisan bawah ini sering dianggap rendah oleh para kultivator lainnya. Itu juga alasan mengapa beberapa kultivator lebih memilih untuk berlatih perlahan untuk naik ke surga daripada dituntun oleh jalan besar. Sedangkan para kultivator yang berhasil naik ke surga dengan latihan mereka sendiri akan langsung menuju lapisan keempat. Mereka disebut sebagai makhluk abadi dari lapisan bumi, yang merupakan kekuatan terlemah di surga. Selanjutnya, ada manusia abadi, makhluk abadi surgawi, makhluk abadi tingkat atas, makhluk abadi sejati, makhluk abadi emas daluo, raja abadi, penguasa abadi, kaisar abadi, dan orang suci. Setiap tingkatannya dibagi menjadi 9 tingkatan. Namun, di surga, jika kamu ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi, kamu tidak akan melalui hukuman bencana guntur lagi. Sebaliknya, kamu harus menaiki tangga abadi, dan setiap peningkatan dari sebuah tingkatan besar harus melewati tangga abadi. Sebagai contoh, kamu sekarang baru di tingkat transformasi abadi, bahkan belum mencapai status manusia abadi, jadi kamu harus bersabar. Humazi berkata sambil menepuk bahu Dev. Dev mendengarkan dengan seksama dan berkata, Master Hu, saat kamu dalam siklus reinkarnasi, di lapisan surga mana kamu berada? Apa tingkat kekuatanmu? Saya sudah berada di puncak manusia abadi, hampir bisa menjadi makhluk abadi surgawi, saya hampir keluar dari lapisan ke-6. Sayangnya, saya dibodohi oleh seorang wanita, dan saya kehilangan ribuan tahun kekuatan saya. Humazi berkata dengan nada kesal. Si Urui yang mendengarkan percakapan ini hanya bisa terdiam dan tidak berani berkata apa-apa. Manusia abadi, itu sungguh luar biasa. Dia merasa sangat terhina, mengingat betapa kerasnya usaha yang telah dia lakukan untuk naik ke surga, namun sekarang dia hanya bisa menjadi sosok abadi liar. Bagi mereka yang berada di lapisan bumi, mereka dianggap sangat rendah di surga. Begitu pula bagi sosok abadi liar, yang lebih tidak dihargai.
Dev sejenak melupakan untuk bertanya tentang Ningxi dan Suyuki, serta tingkat surga mereka dan di lapisan mana mereka berada. Tuan, Anda berada di tingkat kultivasi apa? Tanya Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. Saya tidak berada di tingkat apapun, jangan tanya. Jawab Raja Iblis Awan Merah dengan sedikit kesal. Dev merasa bingung, hanya bertanya tentang tingkat kultivasinya, mengapa dia malah marah. Namun, karena tidak diizinkan bertanya, Dev pun memilih untuk tidak melanjutkan pertanyaannya. Kita harus segera keluar dari sini, ujar Dev. Humazi dan Siurui mengangguk sebagai tanda setuju. Ketiga mereka naik ke atas, karena di sekitar mereka terdapat kabut hitam yang tidak bisa diprediksi arahnya, mereka hanya bisa naik ke atas untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Untungnya, tempat ini tidak memiliki pembatasan apapun, sehingga mereka bebas untuk naik. Selama perjalanan, ketiganya terus naik ke atas, dengan Humazi memimpin di depan. Tampaknya setelah dia bangkit dari ingatannya, kekuatannya meningkat pesat. Dev bahkan sekarang tidak bisa mengalahkan dia lagi. Begitu mereka naik semakin lama, mereka merasa seolah tidak ada batasan tempat ini, kabut hitam tetap mengelilingi mereka, dan penjara-penjara itu masih ada di sekitar mereka. Jika terus begini, kita akan mati kelelahan tanpa menemukan jalan keluar. Keluh Humazi dengan kesal. Ini tidak bisa terus berlanjut, kita harus menemukan jalan keluar, jika terus begini, kita tidak akan bisa keluar. Dev merasakan ini bukan solusi yang tepat, jadi ia berkata, tapi kita juga tidak tahu di mana letak keluar. Siurui berkata, saya akan coba membakar tempat ini dengan api saya. Dev memutuskan untuk menggunakan apinya yang sangat kuat untuk membakar tempat ini. Meskipun mereka akan merasa tidak nyaman dengan api itu, jika bisa membakar tempat ini dan keluar, itu akan sangat sepadan. Rekan Chen, jika kamu membakar tempat ini, apakah kita semua akan terbakar hidup-hidup? Tanya Siurui. Meskipun kekuatan Siurui jauh lebih kuat dibandingkan Dev, dia tetap tidak berani meremehkan Dev. Tenang saja, api ini tidak akan membunuh kita, jawab Dev, sambil mengangkat tangan dan mengeluarkan api yang menyala dengan kekuatan besar. Api tersebut mengeluarkan gelombang panas yang luar biasa. Dev mengayunkan tangannya dengan kuat, dan seketika api memenuhi udara di sekitar mereka. Api menyala dengan dahsyat, sekeliling mereka tidak lagi dipenuhi kabut hitam, melainkan gelombang api yang menyala. Tak lama kemudian, terdengar jeritan dari dalam penjara, mungkin dari para penghuni penjara yang tidak bisa menahan panas api yang menyala. Rekan Chen, sepertinya ada banyak orang yang terperangkap di sini. Siurui bertanya, Dev, kamu tidak akan membakar orang-orang di penjara itu, kan? Tanya Humazi dengan cemas. Tidak, api ini hanya menyerang ras iblis. Jika itu adalah kultivator manusia, mereka tidak akan terluka oleh api ini, jawab Dev. Dev tahu bahwa yang terperangkap di sini adalah kultivator manusia, jadi dia sudah mempertimbangkan hal itu. Api yang dia keluarkan hanya menyerang ras iblis. Jeritan itu pastinya datang dari kultivator iblis. Seiring dengan jeritan itu, energi dingin yang kuat mulai datang dari sekitar mereka, seolah berusaha menahan panas dari api. Namun, energi dingin itu tidak mampu menahan panas dari api tersebut. Dalam beberapa detik, energi dingin itu pun menghilang. Tiba-tiba, di depan mereka muncul sebuah pusaran. Api dari api besar itu menarik perhatian, membentuk pusaran api yang menyala. Dev terkejut dan berkata, ayo, ini mungkin jalan keluarnya. Dengan cepat, Dev bersama Humazi dan Siurui menuju pusaran tersebut. Saat itu juga, api menghilang dan tubuh mereka terhisap masuk ke dalam pusaran tersebut. Hati-hati, energi dingin yang ada di sini sangat kuat. Dev mengingatkan Humazi dan Siurui. Begitu kata-katanya selesai, tiba-tiba pusaran itu disertai dengan semburan kabut hitam. Di tengah kabut tersebut ada wajah-wajah hantu yang sangat menakutkan. Masih berani menghalangi kami? Dev mendengus, lalu dengan cepat mengeluarkan pedang pembunuh naga, yang masih menyala dengan api yang membara. Makhluk-makhluk dari energi jahat ini sangat takut pada api. Dengan beberapa ayunan pedang, Dev mengeluarkan serangkaian serangan mematikan yang disertai dengan api, menghancurkan wajah-wajah hantu satu persatu. Kini, Dev dan teman-temannya terus melangkah menuju pusaran dengan kekuatan mereka yang semakin kuat. Dev dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam pusaran, namun begitu mereka masuk, ratusan wajah hantu yang sangat jelek muncul di sekitar mereka. Wajah-wajah hantu ini dibungkus dalam kabut hitam, dan di sekitarnya ada cakar-cakar yang menyerupai tentakel. Jangan berhenti, Dev segera mengaktifkan tubuh emas tak rusaknya, tubuhnya terbungkus cahaya emas dalam sekejap. Di sekitar mereka, sebuah pelindung api yang terbuat dari api tertinggi muncul. Siurui yang ada di sisi mereka, wajahnya tampak sangat buruk. Meskipun dia berada di puncak transformasi abadi, dia terjebak di sini selama ratusan tahun, dan tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Ditambah lagi, ini adalah surga, jadi meskipun dia berada di puncak transformasi abadi, dia tidak berani sembarangan bertindak.
Humazi berada di belakang mereka, memandang wajah-wajah hantu yang padat di sekeliling mereka dan mengumpat, "Malaikat, kalau memang berani, keluarkan tubuh aslimu. Buat apa menakut-nakuti dengan hal-hal seperti ini?" Setelah mengumpat, Humazi mengeluarkan 3 simbol dari tangannya dan melemparkannya. Boom! Tiba-tiba sebuah ledakan keras terdengar, energi yang sangat kuat meledak di sekitar mereka. Sebuah cahaya terang muncul, menerangi seluruh pusaran. Saat itulah, mereka melihat dengan jelas bahwa wajah-wajah hantu yang sangat padat itu ternyata merupakan seorang makhluk besar yang penuh dengan aura kematian, memegang kapak perang. Tentakel dan wajah-wajah hantu itu tumbuh dari tubuh makhluk ini, seolah seperti rambut yang menutupi tubuhnya. Di hadapan makhluk raksasa ini, mereka bertiga terlihat seperti semut. Sialan, makhluk apa ini? Apa penjara ini diciptakan oleh makhluk ini? Dev melihat makhluk yang lebih besar dari gunung dan menelan ludah, terkejut dengan ukurannya. Boom! Sebelum Dev dan yang lainnya sempat bereaksi, makhluk itu mengayunkan kapak perangnya dan langsung menghantam mereka. Serangan itu diikuti oleh energi yang sangat menakutkan, sementara tentakel dan wajah-wajah hantu juga menyerang sekaligus. Karena ruang di dalam pusaran sangat sempit, ditambah dengan serangan yang menakutkan ini, Dev dan yang lainnya tidak bisa menghindar. Xiurui melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak, mulai menyesali keputusan untuk keluar dari penjara. Sebelumnya, dia merasa lebih baik bertahan hidup di dalam penjara daripada menghadapi kematian begitu keluar. Betul juga, tinggi besar tapi tidak ada gunanya. Humazi mengumpat keras, lalu dengan cepat mengayunkan telapak tangannya. Dari telapak tangan Humazi, sebuah simbol es biru muncul. Ketika simbol es itu meledak, seluruh area seketika dipenuhi dengan hawa dingin yang sangat kuat. Boom! Semua energi, serta tentakel dan wajah-wajah hantu yang ada di sekitar mereka, langsung membeku dalam sekejap. Makhluk besar itu tetap dalam posisi mengayunkan kapaknya, namun waktu seakan berhenti sejenak. Humazi kemudian mengulurkan tangannya dengan lembut ke salah satu tentakel. Krek, krek, krek. Dengan suara pecahan, semua yang terbungkus es hancur menjadi debu. Xiurui yang melihat semua itu, terkejut hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dev juga terkejut, melihat Humazi dan berkata, "Master Hu, hebat. Ada kemampuan juga. Ya, saya hampir menjadi makhluk abadi surgawi, meskipun sudah mengalami reinkarnasi, namun kemampuan itu masih ada dalam ingatan saya." Humazi berkata dengan gaya sombong. "Begitu saya berada di surga, hanya butuh sedikit waktu untuk kembali ke keadaan semula." Dev tertawa, "Saya harus selalu bergantung pada Master Hu. Jika kamu ingin bergantung, tapi kamu harus menyediakan beberapa wanita untuk saya. Kamu punya banyak wanita, bawa beberapa untuk saya juga." Humazi menimpali. "Aduh." Dev bergumam sambil memutar bola matanya. Di sisi lain, Xiurui mendengar percakapan antara Humazi dan Dev, hanya bisa terdiam dengan bingung. "Bercanda, saya tidak akan menyentuh wanitamu," kata Humazi sambil menepuk bahu Dev. "Ayo, makhluk itu hanya boneka, jelas bukan pemilik penjara ini." Dev mengangguk, dan mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan melalui pusaran itu dengan cepat. Bersambung.